Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman sudah bisa berkumpul di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan praktek coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 supervisi akademik dengan menggunakan paradigma coaching. Ya, tentu kita harus memperdomani bahwa dalam proses coaching ini kita harus melakukan atau mempunyai kompetensi inti coach, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian hadir sepenuhnya atau presence, dan bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam kesempatan kali ini nanti Bu Eni akan berperan sebagai coach, sementara Pak Saifullah akan berperan sebagai coachi, saya sendiri akan berperan sebagai pengamat 1, dan Pak Dwi Saputra berperan sebagai pengamat 2. Nanti dalam prakteknya jangan lupa teman-teman, kita harus memperlihatkan alur tirta. Ya, dalam alur tirta itu T-nya berarti ada tujuan yang diharapkan muncul dalam percakapan, kemudian I-nya ada identifikasi terhadap permasalahan, R-nya rencana aksi yang akan dilakukan, dan T-nya adalah tanggung jawab atau komitmen ke depannya yang ingin dijalankan. Demikian pengantar dari saya. Semoga nanti dalam proses coaching antara Bu Eni dengan Pak Saifullah bisa berjalan lancar. Terima kasih. Oke, langsung bisa dimulai ya, Bu. Iya, bisa. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang Mbak Saiful. Apa ada waktu luang untuk hari ini? Iya, ada Pak. Ini kebetulan juga saya lagi kosong, nggak ngajar. Pripun Pak, ada apa ini Pak? Ini Bu, saya mau menceritakan masalah yang saya hadapi, Bu. Masalahnya apa ya Pak ya? Bisa diceritakan Pak? Begini Bu, ceritanya ini di kelas 7B, kelas yang saya ajar dibanding kelas yang lain. Kelas 7B ini setiap ulangan pada materi operasi aljabar itu ternyata hasil ulangan kemarin itu yang lulus itu hanya 4 Bu, dari 32 siswa itu. Apa tujuan yang Bapak harapkan dari hasil perbincangan kita nanti ini, Pak? Saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan saya setelah perbincangan kita nanti, Bu. Ini menurut Pak Saiful itu apa saja ya yang membuat tadi kelas 7B ya Pak ya? Iya. Kelas 7B itu kok pada materi operasi aljabar itu banyak anak yang mendapatkan nilai di bawah KKM itu. Kalau saya lihat dari hasil refleksi ketika setelah pembelajaran, itu anak-anak pada merasakan kesulitan itu ketika pembelajaran operasi aljabar itu. Karena dia itu menyatakan bahwa sulit Pak. Oh sulit, kenapa? Karena saya itu pas materi hitung bilangan bulat itu saya masih belum bisa Pak. Bahkan ketika saya tes kemarin itu, saya tes 1-1 itu 2 dikurang 7 itu nggak bisa Ibu. Banyak sekali yang nggak bisa. Bahkan ada perkalian 2 kali 3 itu ternyata juga nggak bisa. Itu yang saya rasakan ini sudah kelas 7 kok masih seperti ini ya. Apa dulu itu ketika daring itu nggak pernah hadir. Itu saya rasakan itu Bu. Gitu Bu. Oke. Kalau boleh tahu, bisa Bapak ceritakan hitung dasar matematika itu kok rendah itu bagaimana ya? Nah ini yang saya cari ini Bu. Kira-kira apa masalahnya ya? Apa karena pembelajaran daring dulu itu dia tidak fokus pembelajarannya, atau mungkin dia ini kurang dalam belajar dan
tidak fokus terhadap pembelajaran hitung dasar matematika tersebut. Menurut Bapak, kaitan antara penguasaan hitung dasar matematika dan tadi materi operasi aljabar itu bagaimana, Pak? Gitu ya. Kalau menurut saya kaitannya ini, ketika hitung dasar matematika ini bagus, maka nanti ketika mau pembelajaran aljabar otomatis akan sangat bisa, karena hitung dasar ini merupakan dasarnya untuk belajar aljabar. Gitu. Jadi berkaitan tuh ya Pak ya. Terus kalau begitu mungkin ada bimbingan khusus Pak yang akan diterapkan ke anak? Iya, untuk mengantisipasi ini ya mungkin bisa kita gunakan, mungkin ya rencana saya ya ada upaya untuk melakukan bimbingan berupa bimbingan khusus gitu Pak. Saya juga sependapat Pak nggih. Lalu metode apa ya Pak yang nanti mungkin akan diterapkan agar siswa itu cepat memahami itu Pak? Rencana saya ini nanti ketika bimbingan, saya adakan bimbingan khusus terhadap anak-anak yang belum bisa hitung dasar. Nanti saya petakan, kemudian saya lakukan bimbingan mungkin di setelah pembelajaran. Ini saya gunakan metode diskusi dengan tutor sebaya. Nanti anak yang sudah bisa lebih mahir, nanti saya jadikan tutor untuk bisa mengajari teman-temannya yang belum bisa. Oke. Lalu untuk media Pak, gimana pembelajaran Bapak? Ini rencana ya medianya nanti akan saya buatkan video tutorial, ini tutorial hitung cepat gitu. Nah, nanti akan lebih mudah mereka yang tidak bisa, biar bisa dibawa pulang untuk bisa dipelajari di video lewat HP masing-masing gitu. Gitu ya. Jadi nanti akan dibuatkan video untuk belajar di rumah gitu Pak ya. Iya. Oke. Lalu yang Bapak inginkan saat pembelajaran itu, saat pembelajaran ulang ini Pak, ini apa Pak? Nanti yang saya harapkan dari bimbingan khusus tadi yaitu berupa ini seperti kegiatan remedial, pembelajaran ulang. Itu yang saya harapkan itu setelah pembelajaran tersebut ini anak-anak bisa menguasai hitung dasar matematika, khususnya operasi bilangan bulat, agar nantinya ketika belajar aljabar ini bisa. Oke. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, rencana apa yang akan selanjutnya Bapak lakukan itu? Saya tadi Bu ini berencana nanti ya melakukan bimbingan seperti pembelajaran remedial di setelah KBM. Itu nanti saya kumpulkan ya setelah KBM, saya petakan, dan yang sudah menguasai dan yang belum, baik yang menguasai dan yang belum tetap ikut. Nanti yang sudah bisa nanti saya jadikan tutor sebaya. Nah nanti yang belum bisa nanti biar diajari oleh temannya, dan nanti saya fasilitasi dengan media pembelajaran yaitu berupa ini video tutorial hitung cepat gitu. Dari program bimbingan itu setelah KBM nanti Bapak akan melibatkan siapa saja ini Pak? Yang pertama nanti saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian rekan sama guru matematika. Ini membuat program ini, dan kemungkinan dari rekan guru lain juga sama ada permasalahan seperti saya. Nanti biar kita berkolaborasi membuat program bimbingan ini Bu, gitu. Oke, setuju Pak, ini bagus sekali. Kemudian untuk rencana berikutnya Pak,
bagaimana langkah Pak Saiful untuk pembelajaran ulang apabila masih ada anak yang belum paham? Nah ini Bu, tentu dari pembelajaran tadi mesti ya ada beberapa lah yang masih belum paham. Nanti ya dengan video tutorial itu biar bisa belajar di rumah. Mungkin nanti setelah di rumah bisa japri ke saya atau bisa temannya membantu itu. Kalau masih ada yang belum bisa. Ya bagus nih. Langkah yang Bapak ambil ini sudah tepat sekali, nih. Saya setuju dengan ide Bapak. Kemudian ini apa? Dari rencana tadi yang akan Bapak lakukan tadi, komitmen apa yang ingin Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Saya ini berkomitmen nanti saya akan membuat program khusus, program bimbingan, semacam kegiatan remedial, pembelajaran ulang. Nah nanti dan akan berkomitmen untuk melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh. Mungkin ada lagi Pak yang mau dilakukan dalam pembelajaran ulang tersebut? Nanti saya tetap berkoordinasi dengan rekan sama guru matematika. Nanti biar kita sharing bergantian gitu. Mungkin di kelas yang lain juga akan sama. Jadi nanti seperti itu tekniknya. Oke, berarti ada dukungan dari sesama guru matematika itu Pak ya? Dukungan dari rekan sama guru matematika. Iya. Itu ide yang bagus sekali Pak. Jadi semoga nanti Pak Saiful dengan permasalahan anak tadi yang masih belum bisa dan belum paham itu dapat terselesaikan, dan harapannya nanti semua siswa itu bisa menguasai tadi ya materi hitung untuk operasi bilangan bulat. Iya betul. Itu saya kira itu Bu, nanti ya udah cukup lah mungkin. Oke, terima kasih Bu Eni. Dari permasalahan tadi saya sudah bisa menemukan caranya agar nanti anak bisa menguasai operasi aljabar. Terima kasih Bu, waktu yang telah diberikannya. Makasih kembali Pak Saiful. Baik, Pak Saiful, Bu Eni, bagus sekali yang sudah Panjenengan lakukan dalam proses coaching ini tentang permasalahan dalam mata pelajaran matematika. Ya, operasi dasar hitung, di mana siswa masih belum mampu atau masih rendahnya pemahaman siswa dalam operasi hitung matematika. Ini bagi Bu Eni nih, kira-kira dalam proses coaching ini apa yang sudah berjalan baik Bu? Iya, jadi saya di sini mencoba untuk menggali terus. Jadi sebenarnya si coach ini, Pak Saiful ini, dia punya potensi untuk tadi dalam masalahnya itu sebenarnya dia punya potensi. Nah ini saya memang harus bisa untuk menggali lewat pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Jadi untuk mengeluarkan sebenarnya dia bisa melakukan ini untuk perbaikan permasalahannya tadi. Gitu ya, Pak. Ya. Berarti saya kira juga seperti itu yang saya amati di sini. Bu Eni sebagai coach juga sudah menjalankan alur cerita dengan baik. Ya, tujuannya sudah jelas tersampaikan, identifikasi permasalahannya juga, kemudian rencana aksi yang dilakukan oleh Pak Saiful juga sudah dideskripsikan dengan baik, dan ada komitmen atau tanggung jawab yang akan dilakukan untuk kedepannya. Sementara menurut Pak Saiful ini, apa yang Anda rasakan Pak setelah mengalami proses coaching dengan coach Bu Eni tadi? Yang saya rasakan ini Bu, alhamdulillah ini saya lega, jadi bisa sharing dengan teman. Ini membuat saya ini dari permasalahan ini saya kira saya terbuat. Dari 32 siswa ini lulus hanya 4. Ini permasalahan luar biasa ini.
apakah saya tidak bisa mengajar? Nah, dengan sharing tersebut kita bisa berbagi permasalahan. Alhamdulillah bisa mencapai solusi, dan itu bisa nanti dibagikan ke teman-teman yang lain. Ini sebuah Terobosan ya, Pak, ya? terobosan bagus lah dengan alur tirta ini, Bu. Ya. Baik, saya juga menyimpulkan dari yang sudah Bu Eni dan Pak Saiful lakukan, selain alur tirtanya sudah baik, Bu Eni sebagai coach juga sudah menghadirkan secara utuh ya, sudah present, sudah mendengarkan secara aktif, dan sudah berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Saya kira itu yang saya sampaikan sebagai pengamat. Monggo Pak Dwi bisa ditambahkan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan saya sebagai pengamat 2, saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas apa yang telah dilakukan selama proses coaching antara Bu Eni sebagai coach dan Pak Saiful sebagai coach. Apa yang disampaikan Bu Eni tadi sebagai coach sudah saya rasa sudah bagus, sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu dengan melaksanakan tujuan, artinya menggali tujuan dari si coach dengan baik, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi coach itu. Pak Saiful sebagai coach sudah terbuka menyampaikan apa yang memang harus disampaikan, kemudian dengan menuntun agar Pak Saiful bisa menemukan solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi Pak Saiful. Itu tentunya tidak lepas dari peran panjenengan Bu Eni sebagai coach untuk mengantarkan Pak Saiful untuk menemukan solusi terkait dengan permasalahan tersebut. Kemudian terkait dengan rencana aksi tadi sangat luar biasa apa yang ingin dilakukan oleh Pak Saiful, itu monggo dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar apa yang panjenengan harapkan dari permasalahan tadi, solusi dapat tercapai, dan akhirnya anak-anak juga merasakan, khususnya anak-anak bisa merasakan, sehingga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu dapat tercapai dengan baik. Terus kemudian terkait dengan alur tirta yang terakhir, yaitu tanggung jawab, artinya komitmen panjenengan untuk melaksanakan rencana aksi yang ingin dilaksanakan itu juga sangat bagus, karena komitmen itu penting agar apa yang panjenengan laksanakan itu dapat tercapai sesuai yang jenengan harapkan. Itu terkait dengan alur tirta. Kemudian tentang kompetensi yang harus yang harus dikeluarkan oleh coach, itu kompetensi untuk mendengarkan aktif sudah tercapai ya, artinya apa yang dinamakan gestur itu mungkin panjenengan perlu ditingkatkan, itu dari saya. Jadi apa yang saya sampaikan ini tidak lebih hanya untuk kebaikan kita bersama. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, berhubung ini sudah ada adzan, itu waktunya kita untuk melaksanakan tugas kita. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Terima kasih Pak Dwi, Pak Saiful.